Guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama vakum yang isinya itu aja, kali ini aku udah kedatangan bintang tamu asik, yang udah nggak asing lagi. Ini dia, Akil Rahayu. Hai guys. Apa kabar, Cong? Alhamdulillah baik. Oke, seperti yang kalian sudah ikutin di YouTube channelnya, channel dia lah, bukan channel gue. Dia ini baru mudik, guys. Baru mudik dari mana kemarin itu dari Nigeria. Dan sekarang udah ada di mana? Turki. Udah kembali lagi di Turki, guys. Sambil ngeteh, guys. Ini hanya perbincangan santai lah kita. Jadi aku mau sedikit bincang-bincang. Jadi santai gitu ya. Duduk sambil gini, nggak apa-apa. Ya udah begitu ya kan. Jadi, oke, pertama-tama mau tanya dulu ini. Ini kandungan udah usia berapa bulan? Weh, rahasia. Tapi gue ngasih taunya trimester palingan ya. Ini sudah masuk trimester 3 atau kehamilan sudah tua, guys. Sebentar lagi berjual. Udah tua, guys. Oke. Jadi lagi menunggu si buah hati lahir ke dunia ini, guys. Kita doakan aja, semoga lancar-lancar semuanya. Terus, Amin. Seperti yang kalian sudah tahu nih, Kirayu kan ini stay-nya di Turki. Kemarin ke Nigeria kan hanya liburan tuh. Liburan pulang kampung lah, anggap aja begitu ya. Terus, selama menjalani kehamilan di Turki, ada kendala atau enggak? Di Turki, kalau misalnya untuk wanita hamil yang awal mungkin ya, yang awal pasti ada dua hormon ini. Yang satu yang muntah-muntah, yang satu yang banyak makan gitu, hamil kebo sama hamil yang muntah-muntah gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan halangannya itu, masalahnya itu bukan masalah sih, udah semua orang hamil itu pasti merasakan gitu ya, sebagian yang ini tuh ya nggak bisa sama gitu. Terus apa namanya tuh, ngidamnya ngidam makanan Indonesia. Nah itu yang nggak bisa dipikirin gitu, nggak bisa. Kalau udah ngidam makanan Indonesia udah buang-buang jauh-jauh. Itu doang lidah Indonesia. Kendalanya hanya soal ngidam. Kalau untuk kontrol kandungan sendiri ada kendala atau enggak? Secara kan di sana nggak tahu ya, di sana mungkin nggak terlalu fasih juga bahasa Inggrisnya dokternya atau apa, kita kan nggak tahu. Jadi bagaimana? Nah, kalau di sini palingan ya benar kendalanya kalau pas kontrol gitu ya. Kalau misalnya kita pilih rumah sakit, kita harus pilih rumah sakit yang ada translator gitu, penerjemah gitu. Dan itu juga penerjemahnya juga di sini nggak, istilahnya sama aja kayak di Indonesia, mungkin nggak terlalu pinter bahasa Inggris gitu, cuman ya kita mengerti gitu. Kendalanya palingan di situ. Terus ya mau nggak mau kita kan cari lagi palingan di kamus. Terus enaknya itu di sini tuh pembayarannya gitu. Jadi kalau di Indonesia kan ketika kontrol 1 kali bayar ya. Nah, terus nanti misalnya, terus next 7 hari kemudian nanti kontrol lagi ya, misalnya ya. Nanti bayar lagi kan, biasanya begitu. Nah, kalau di sini alhamdulillah enaknya itu gitu. Dan lira kan lagi down, lagi turun, jadi kelihatan murah gitu ya. Ketika 1 kali bayar, nanti pertemuan kedua yang penting nggak melebihi 15 hari gitu ya. Itu masih gratis. Kemarin saya ini sampai 4 kali kontrol nggak bayar sama sekali. Karena tidak melebihi 15 hari. Nah, enaknya seperti itu. Jadi, palingan masalahnya ya palingan di bahasa, cuman dah bisa minalisirin gitu. Karena kita cari apa namanya? Nggak ada suaranya ya? Enggak, tadi sempat itu freeze. Sempat hilang.
Sekarang udah Yang nggak. penting kalau misalnya ada yang nggak mengerti, nanti kan kita dikasih WhatsApp ya untuk konsultasi sama dokternya. Alhamdulillah di sini. Jadi kalaupun ada yang nggak ngerti, nanti kita nginiin ke Google Translate begitu. Untuk Oh, bahasa ya. iya, berarti kendalanya hanya di bahasa lah ya kalau kontrol itu ya. Tapi kalau segala Mhm, macam mungkin sama ya. Nah, tadi mhm. tuh ada pembahasan di mana bilang kalau dalam durasi 15 hari terus kita harus ada kontrol lagi, itu nggak dikenakan biaya lagi gitu ya? Enggak, bener. Oh, oke. Tapi kalau setelah 15 hari itu biayanya udah beda atau gimana? Iya, harus bayar lagi. Harus bayar lagi. Oh, tapi dalam jangka 15 hari itu sih itu enak Gratis. banget sih ya. Enak banget loh itu, satu keuntungan loh. Oke Maksudnya kayak banget. kayak ya kayak terjamin gitu lah ya kesehatan, maksudnya ya lu dikasih waktu 15 hari. Kadang kan kita nggak tahu nih kalau yang mabuk berat kan bisa aja tuh bolak-balik ke rumah sakit tuh. Iya. Itu Mhm. jadinya itu menguntungkan sekali buat mereka untuk nggak keluarin biaya lagi gitu ya. Keren sih, keren keren keren. Terus selama hamil di sana ada nggak sih pantangan gitu dari dokter apa gitu? Kayak soal makanan atau apa kegiatan? Kalau misalnya di sini itu gimana apa namanya? Gimana kondisi badan kita gitu. Kalau untuk makanan gimana kondisi badan kita, tapi yang jelas kalau untuk ibu hamil semuanya dilarang memakan makanan yang mentah gitu, dimasak yang tidak matang itu mah udah pasti ya. Itu salah satunya. Cuman kalau untuk makanan yang lain enggak gitu kayak kan banyak kalau di Indonesia maaf ya, di Indonesia ada mitos-mitos nggak boleh makan salak nih, nanti begini, nggak boleh makan ini nih, tapi gini gitu. Itu sebenarnya mitos hoax gitu. Mitos. Ah, gitu. Jadi apapun istilahnya kalau mau itu yang jelas jangan katanya tapi tanya dokter gitu, tanya dokter. Ya, Sekarang kan saya ini sebenarnya hamil kan hamil program ya. Terus badan saya juga nggak sama kayak orang lain gitu ya. Jadi harus diet gula istilahnya. Sama sekali nggak boleh makan yang mengandung gula gitu kan beda dengan orang lain. Mhm. tunggu sebentar nih. Maaf dipotong ya. Maaf dipotong guys. Jadi seperti kalau yang kalian udah ngikutin di Instagramnya Kel Rahayu itu, kalau nggak salah sebelum sebelum hamil itu kan sempat jalanin program diet ya, diet diet kan. Dan itu apakah dianjurkan oleh dokter sebagai salah satu program hamil atau bagaimana? Ini buat kalian yang Iya, belum tahu ya historinya. iya benar-benar benar. Jadi sebelum kan sebenarnya saya ke rumah sakit dulu ya dok, pengen program gitu kan. Terus akhirnya saya itu dicek gitu, gula darah semuanya, kolesterol. Halo, Ya, ini putus-putus nih guys, tapi nggak apa-apa. Nanti aku edit. Senang, ntar gue edit. oke. Oke, jadi kontrol dietnya gula, nurunin gula, kolesterol, ngatur kolesterol, terus itu aja. Enggak, jadi kontrol darah semua kolesterol, asam urat, gula darah. Nah, kebetulan gula darah aku tuh tinggi, jadi harus diet gitu. Itu tuh kan jadi selama saya gendut itu tuh kan sebelumnya saya kan nggak gendut, terus kan akhirnya gendut gitu kan ya. Nah, selama gendut tuh saya tuh MERS-nya itu nggak teratur gitu. Ternyata gula darah itu mempengaruhi menstruasi saya gitu. Akhirnya disuruh diet biar turun, dicek gitu kan berat tinggi berapa, nah berat badan yang normalnya tuh harus segini gitu. Bayangin dari 74 kilo, saya harus turun 14 kilo waktu itu. Mantap loh itu. Banyak Mhm. ya. Dan akhirnya diet gitulah. Selesai aja dietnya beberapa bulan, alhamdulillah karena mempunyai suami yang luar biasa gitu ya. Ngelihat makan ini nggak boleh gitu, tapi bagus gitu, alhamdulillah. Terus Tapi, alhamdulillah gitu istilahnya. Akhirnya
setelah cukup gitu, nggak sampai 60 kilo sih, 64 cukup, akhirnya saya program gitu. So how's your girlfriend? I'm sorry. Aduh, iklan itu guys. Diet I really gula want itu to get pregnant. nggak bisa bahasa Inggris. Terus. Enggak, diet gula itu susah loh guys. Itu harus bener-bener, kalau nggak salah kan juga nggak semua jenis buah bisa dimakan, betul nggak? Karena diet gula ini. Nah, Benar. ini nurunin gula dalam darah tuh nggak semudah yang kalian pikir. Jadi jangan dipikir ibaratnya cukup nggak makan makanan yang manis, cukup nggak makan gula-gulaan gitu, nggak juga. Bahkan apa semacam madu juga nggak makan kan ya? Nggak boleh. Nggak Madu, kurma nggak boleh. Coba Nasi, glukosanya tinggi guys. terus apalagi itu seminggu tuh sama sekali nggak boleh makan nasi, makan kentang, ubi-ubian nggak boleh. Bayangin itu 1 minggu aja oke lah cukup gitu ya. Tapi minggu berikutnya tuh kita tuh bakalan, karena apa sih, nangis gitu guys. Beneran saya tuh sampai nangis gitu, saking pengen makan yang biasa makan makanan Indonesia gitu kan ya. Makanan Indonesia kan banyak, ada santannya, ini itulah gitu kan. Nggak boleh gitu kan. Garam sedikit sama merica doang itu harus dimakannya, bayangin. Gak kebayang sih guys, ibaratnya aduh makan ubi, aduh ya ubi nggak kentut kan. Maaf guys, iklan ya guys. Iklan dulu bentar. Where are you going, bro? Tapi kan ngobrol santai guys, jadi memang kita santai aja guys, gitu, nggak usah keburu-buru guys. Snap video, scam me people. They say snap video, gila. They take your money. Di mana? Snack video. Punya gue kan dibayar. Oh iya dong, me too. Oh sorry. But I'm quit. Dia mau ambil SIM gua lagi, baby. Karena tuh si like this. You want to go, babe? No, I want to fly. Kan lihat kan. Pasti gitu guys, gangguin aja guys kalau kita lagi ngobrol guys. Emma. No. Ya udah. Oke, lanjut. Lanjut. Maaf guys ya. Jadi ya diet gula itu sebaiknya itu kan ibaratnya memang harus dikonsultasikan ke dokter gizi ya. Ya satu lagi ya, tolong kalau mau diet itu jangan katanya lebih baik tuh diperiksa ke dokter gitu, bagaimana kondisi tubuh kita gitu, yang cocok diet sama tubuh kita tuh apa gitu. Nah, benar. Aku gue sempat nanya sama lo itu, ya kan, sempat mau coba ngikutin dietnya dia, tapi itu nggak cocok guys kayaknya buat aku. Jadi aku memang belum sempat ketemu dokter gizi, cuman emang berusaha untuk ngurangin karbo, jadi defisit karbonya. Jadi banyakin protein, vitamin gitu-gitu sih. Ya cukup ampuh juga, tapi memang lebih baik ke dokter gizi ya, benar. Oke, terus setelah itu dari diet, dari keberhasilan menurunkan berat badan itu, terus beberapa bulan ada, maksudnya jedanya tuh berapa bulan dari turun berat badan terus ke program itu langsung berapa bulan isi? 2 bulan. Jadi pertama 1 bulan pertama kita program gitu ya, program alami kan kalau ini ya. Jadinya tuh pas kita mau cek gitu ya, udah telat nih sehari gitu kan istilahnya. Match-nya karena kan diatur match-nya juga kan, alhamdulillah udah teratur. Ketika telat tuh nanti ya telatnya sampai 3 hari. Nah pas banget 3 hari, nah ternyata mens gitu keluar lagi.
berarti belum beruntung gitu kan. Akhirnya next lagi ke bulan berikutnya dan tetap masih diet gitu kan. Waktu itu kalau misalnya kalian lihat tubuh aku tuh bener-bener kurus banget kan istilahnya. Bener. Aku aja tuh guys sampai takjub loh, dia bener-bener berhasil loh, sukses dietnya loh, keren loh. Setelah sekian lama tahun-tahun mengenal dia guys. Susah banget kan? Ya susah banget, apalagi kalau di Indonesia itu kayaknya sulit untuk diet. Nah benar-benar, alhamdulillah untungnya tuh dietnya itu programnya di Turki gitu, jadi nggak banyak abang-abang yang lewat gitu, basah gitu kan. Nah, itu dia. Jadi Alhamdulillah gitu. banyak godaannya tuh kalau di Indonesia ya bang, segala batagor ya kan, belum. Aduh udah ya masa dia omong ini dia soalnya masih nggak bisa makanin guys. Sedih lagi sedih. Terus bulan berikutnya kedua akhirnya tuh apa namanya kan dipikirin ya istilahnya ini tuh program gitu, gue tuh harus hamil gitu istilahnya tuh jadinya kan maaf ya iklan ya Allah, suami biasa gitulah kalau ngobrol santai sama kalau pas ada suami begitu ya. Aduh. Lagi suaminya tahu ngobrol sama gue guys, jadi ya udah makin direcokin ya. Ya. Okay. Inside the bag. Okay, guys. Maaf ya, maaf Cong. Apa guys, ini karena ya. nanti gampang diedit lah. Hello guys, love you. Love you. Oh my god, I'm recording you know, I'm recording this video. It is recording, you don't know. Okay, with you? Okay. Gila kan? Babe, let me know when you arrive ya. Itu ya oke. Halo? Oke guys, gue sambil ngeteh Cong, ini teh hijau. Biar gue lanjut KB-nya. Enak. Babe, give me water, please. Tuh guys, enak banget guys. Kalau gue teriak gitu nggak ada yang ngambilin guys. Ayo lanjut. Oke, tadi sampai mana kan? Sampai lupa. Oke, yang tadi yang stres karena mikirin ini program. Stres karena mikirin. Nah itu sebenarnya stres itu ngaruh banget. Karena kan mikirnya tuh gini. Terus maaf ya, ini sebenarnya 17 tahun plus sebenarnya bukan 17 tahun plus aja sih yang inilah istilahnya 18 tahun plus kalau sekarang. Jadi pas berhubungan intinya juga di jadwal gitu. Jadi hari ini berhubungan intim ya, hari ini enggak gitu. Hari ini berhubungan intimnya, hari ini enggak. Kayak mau ngikutin ini ya, Cong, masa subur gitu. Ngikutin masa subur. Iya, yang itu masa subur. Jadinya tuh kayak pekerjaan, tahu nggak sih? Jadi kayak kerja. Jadi walaupun kita nggak mau gitu kan, kalau itu kan mut-mutan kan ya. Kalau istilahnya, aduh aku nggak mau, malas gitu. Jadi tuh bawaannya tuh malas. Suaminya yang mengebu-ngebu, tapi ya guanya malas. Ngerti nggak sih? Nah pas guanya lagi mau, suaminya males gitu. Karena tapi harus gitu. Nah jadi bawaannya tuh stres. Akhirnya tuh ternyata jong lagi. Nah itu dia problematika rumah tangga. Beneran. Tapi di tapi pas bulan kedua ini, bulan selanjutnya kita stop gitu. Jadi sayang aku nggak mau lah istilahnya istirahat dulu gitu karena harus diet, capek Cong. Diet itu beneran nggak ada yang namanya diet enak, nggak ada Cong. Kalau misalnya dietnya bener-beneran kan kita istilahnya pengen sesuatu ya harus ngorbanin sesuatu, bener nggak sih? Nah, gue pengen sesuatu nih, ya gue juga harus ngorbanin sesuatu. Nah, pas bulan berikutnya tuh gue kayak tuh stres gitu, nggak bisa, tolong gue manusia nggak sekuat baja istilahnya gitulah. Stop dulu sayang gitu. Akhirnya kita stop dulu. Terus jadi
jadi di pikiran guanya tuh gini, gua nggak program ini, jadi mau hamil nggak hamil gitu bulan ini, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalaupun dikasih, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Jadi Iya, iya. ketika berhubungan intim juga nggak ada jadwal ya, 3 hari sekali lah, sehari sekali lah istilahnya ya. Tapi malah gitu ya, pas ini sayang kok aku telat gitu kan istilahnya. Telatnya tuh udah seminggu, 5 hari, pertamanya 5 hari. Sayang, telat 5 hari nih gitu. Ya udah cek katanya. Pas dicek negatif, Cong. Bukan negatif, ceknya langsung cek darah. Nah, cek darah isinya cuman nggak sampai 1 beta HCG-nya tuh nggak sampai 1. Sedangkan wanita hamil itu beta HCG-nya tuh harus di atas 5. Nah, gua cuma 0,97. Nggak sama sekali 1. Ini negatif kan? Nah, tapi pikiran gua waktu itu tuh kayaknya gua bakalan hamil deh. Nggak tahu kenapa ya. Padahal negatif gitu ya. Feeling aja gitu. Tunggu aja gitu. Jadi sakit kepala, yang tadinya pengen minum obat keras gitu kayak Panadol, kan keras ya itu ya. Ya, betul. Yang kayak gitu. Jadi ditunda aja, enggak biarin aja tidur gini. Pas telat 1 minggu kemudian, pagi-pagi banget masih ada test pack yang belum kepake gitu kan, yang buat program-program berikutnya. Ya. Pengen aja dicek gitu. Pas lihat pagi-pagi itu masih merah bengkak gitu ya istilahnya. Ternyata alhamdulillah gitu ada garis 2. Gue gini, ini beneran ya sih gitu kan. Takutnya kan rusak juga karena udah lama gitu ya. Ini beneran gak sih? Tapi kayak feeling, kayaknya beneran deh gue hamil gitu. Akhirnya ya kasih tahu suami, langsung suami bilang, ayo hari ini juga kita cek darah gitu. Dan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya, masya Allah. Akhirnya beneran gue positif waktu itu. Iya, ingat banget. Dia nelpon itu kirain ngeprank guys dia. Karena memang karena kan ya aku tahu lah perjalanan dia program itu udah berapa gitu ya kan, sejauh mana gitu, dan kayak di prank gitu, ini beneran atau enggak gitu ya kan. Karena tapi kata dia ternyata beneran, dia nunjukin test pack-nya, terus apalah itu surat, ada kalau nggak salah waktu itu udah surat dokter ya, test pack-nya kalau nggak salah waktu itu 2 ya ngetes ya kalau nggak salah, bener nggak sih? Itu sebenarnya udah berapa bulan, jadi gue simpan dulu, nggak kasih tahu orang-orang kan istilahnya. Udah beberapa bulan gue akhirnya kasih tahu lu, kita kasih tahu nyokap gitu istilahnya. Alhamdulillah 2 surat dari dokter. Sampai dia tanya laki gue, guys, saking gak percayanya, lu ngeprank, saking karena buat YouTube. Iya, kirain ngeprank. Apalagi kalau nggak salah itu enggak deh, enggak April Mop deh, enggak. Gue, aduh. Oke. Balik lagi. Iya, jadi disangkanya dia tuh, enggak disangka gue tuh dia ngeprank gitu guys. Gue kira dia ngeprank gitu, gue kira kan lu ngeprank gue kan gitu. Yang benar gitu. Ya, kalau kalian udah nyaksin di YouTube channel dia ada lah, dia udah nge-share tuh waktu dia ngabarin gitu ya kan. Cuma alhamdulillah, karena jadi sebenarnya itu udah dikasih ketika udah di tahap coba berserah diri. Sebenarnya kan kayak gitu, Cong ya. Bener. Berserah dirinya tapi udah didahului oleh usaha guys, jangan langsung apa-apa berserah diri, tetap pakai usaha dulu baru berserah diri, jangan langsung berserah diri. Kalau langsung berserah diri itu tandanya kita nggak ada usahanya gitu kan. Berarti ya Allah lihat juga lah usahanya udah sampai mana gitu. Ya alhamdulillah ya kan. Nah begitu Cong ya, begitu guys. Jadi perjalanan dia hamil, program dia sampai hamil, terus tapi nggak berhenti sampai situ perjuangannya guys. Kalau kalian ngikutin, itu dia ngalamin mabok berat, dimana ya sering kayak sakit gitu ya, sampai nggak bisa makan guys, nggak keisi makanan, itu susah banget, sering
muntah segala macem, itu bisa sharing nggak? Di trimester pertama kendalanya itu apa? Oke. Trimester pertama awal pas kehamilan 1 bulan itu kan nggak terasa ya, karena diceknya itu ketika udah mau memasuki 1 bulan kehamilan gitu. Jadi masih normal lah gitu ya. Nah, udah masuk ke bulan kedua itu masih trimester pertama, itu benar-benar nggak bisa yang namanya ya Allah ini ya, nggak bisa yang namanya nyium makanan gitu. Ke dapur itu saya tuh paling suka masak, tapi ketika masuk trimester pertama bulan kedua ini tuh nggak bisa yang namanya dapur itu tuh nggak bisa masuk gitu, nggak bisa ke dapur, bau semuanya tuh menusuk hidung gitu istilahnya. Ke bau Beneran. ya, sensitif ke bau-bau gitu ya? Jadinya tuh kayak bau bawang tuh bikin pusing, mual gitu. Sampai jus aja nih bau jus gitu ya, nggak bisa gitu, nggak bisa Jus ya? makanan. Makanan Kalau ada kecil, kalau gue kan dulu waktu kecil mabok itu bau parfum yang baunya nyengat banget tuh ada tuh. Itu pasti langsung muntah tuh. Rasanya pengen muntah mual. Mungkin macam-macam gitu juga kali ya. parfum juga sama, parfum semuanya saya bukan umpetin, simpan di dalam lemari. Cologne, sampai apa sih namanya, lotion, itu padahal lotion kan baunya kan nggak terlalu menyengat kayak parfum ya. Sampai kalau misalnya mau mandi, kalau suami mau mandi, dia pakai sabun, nggak boleh mandi di kamar, mandi di luar, nunggu dulu, seriusan. Dan lu tahu kan, kalau suami gua itu eh ya kolon harus buat ketek, ya lotion pasti, dia mah kan bersolek banget gitu ya. Ya apa sih, Semua. body spray, parfum semuanya. Dan karena kehamilan itu sama sekali nggak pakai, cuman pakai sabun doang gitu. Cuman kalau misalnya, halo, Iya. kalau misalnya dia mandi malam, nggak boleh mandi malam. Soalnya nanti pakai sabun masih kecium, nanti saya mabok gitu. Itu katanya ya. Ini Ah, gue nge-freeze nggak sih? Gue nge-freeze nggak sih? iya, gambar lu nge-freeze tapi suara lu bagus. Ini sinyalnya bener-bener I don't believe loh guys. Sinyalnya luar biasa ya. Tapi kita coba terus guys, sebentar guys. Mau matiin dulu? Matiin dulu guys. Boleh. Ntar gue edit deh. Bentar. Itu benar-benar apa namanya, cuacanya lagi panas gerah banget dan memang Iya, di sini juga summer, panas banget ini. Nah itu sama. Oke guys, jadi kurang lebih begitu dia trimester pertama itu ngalamin mabuk. Waktu itu asupan makan, maksudnya makan sedikit ya? Palingan makanannya cuman makan apa sih namanya, roti gandum 1 selai, terus 1 selai itu harus masuk, terus minum vitamin. Yang penting ada aja asupan gitu. Vitamin tuh harus masuk aja. Terus buah-buahan yang nggak terlalu bau gitu, kayak palingan pisang yang masuk, stroberi, jeruk, apapun yang lainnya tuh nggak masuk gitu, pasti kemuntahin lagi gitu. Ketika itu waktu kontrol ke dokter ada kasih tahu apa nggak, itu maksudnya kenapa kayak gitu, ada penyebabnya atau gimana, atau memang Dokter bilang no problem, normal. sama aja lah. Normal katanya, yang penting tetap harus paksain makan walaupun biskuit katanya. Terus yang satu lagi, vitamin tuh nggak boleh keluar lagi. Dan alhamdulillah setiap minum vitamin tuh lancar gitu. Alhamdulillah tuh kalau minum vitamin gitu ya dari dokter, obat tuh lancar gitu, nggak keluar lagi. Alhamdulillah.
Cuman kalau makanan aja dipancing makanan itu pasti ada aja yang bikin enek ya. Iya benar. Misalnya kayak gini kan ngidam ya, sayang pengen banget, kan nggak boleh makan pizza misalnya ya, terus kayak Hmm. junk food, sayang pengen banget makan ini. Tapi karena keadaan waktu itu nggak bisa makan apapun, akhirnya ya udah ayo beli gitu kan istilahnya. Nah, Nah, ketika beli bisa satu slice makan misalnya ya, alhamdulillah. Nanti besoknya ketika lihat makanan itu lagi gitu ya, udah ngeri gitu, udah ngeri oh oke. sama. Itulah ya ibu hamil, hanya ibu hamil lah yang bisa mengerti lah ya gitu ya kan. Oke oke oke. Ya 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 Beneran ya. Ya repot sampai juga ya. nangis, repot sampai nangis. Terus Apa kabar gue yang maruk ini ya, yang rakus ya? beneran kalau apalagi hamilnya di sini apa di Turki, jadi sampai sekarang pengen banget makan sari roti ya, istilahnya sari roti kan cuman gampang banget ya itu sari roti ya. Banyak di sini. Nggak bisa, pengen itu dari dulu, cuman itu ngidamnya yang belum ke apa Belum sih namanya, kesampaian. belum kesampaian itu doang. Kalau yang Oh, lain Cong, soalnya kalau nitip bagasi juga sari roti keburu buluk ya, Cong. Enggak tuh. bener 4 kali udah di cancel karena pasti expire. Oh, emang 3 hari 4 hari sih di tagnya itu, di tagnya sari roti kalau nggak salah deh 4 hari 3 hari kalau nggak salah bertahan ya gitu. Itu Dan kalau ke Turki 2 hari ya jatuhnya kan. 2 hari doang. Cuman kebetulan orang kan di sini waktu itu kan lagi corona ya. Jadi setiap weekend itu lockdown gitu. Jadi orang-orang tuh ya nggak bisa ketemu gitu. Halangannya tuh selalu aja yang bawa bagasi itu selalu weekend gitu. Jadi ya pasti lebih dari 5 hari. Ya Allah, ini kenapa? Oke, sudah kembali lagi. Nanti gampang gue edit lah. Pokoknya gue potong-potong. Nggak tahu ini dari tadi gangguan aja gitu sinyalnya, padahal kuota masih banyak. Oke, jadi memang yang belum kesampaian adalah sari roti. Buat kalian para fans setia, subscriber setianya Kel Rahayu, jangan lupa loh. Nanti kalau dia datang ke Indonesia, dikirimin sari roti udah seneng loh, beneran loh. Itu barang langka nggak bisa didapetin sama dia di Turki. Iya bener, emang bener. Karena roti-roti di sini keras-keras. Iya kan Baget. itu kan memang harus di ini. Oke, next. Itu cerita di trimester pertama. Terus kendala di trimester kedua apa nih? Karena ini sekarang udah masuk trimester ketiga kan. Kalau kendala di trimester kedua apa? Sama, masih mual. Sampai 6 bulan tuh mual. Dan saya Ah, ada wanita hamil sampai 9 bulan mual kan ya. Ada yang cuma 3 bulan katanya. Ada yang cuma 5 bulan. Saudara saya kebetulan 5 bulan. Nah kalau saya kebetulan 6 bulan. Istilahnya mau masuk 6 bulan aja ya. Mau masuk 6 bulan tuh masih udah semangat. Wah pasti bakalan makan enak gitu kan. Di pikiran tuh ya istilahnya kan. Malah nggak bisa gitu lah. Sayang kok masih apa sih namanya masih mual gitu. Usia 5 bulan tuh masih mual gitu. Mungkin karena cuaca atau apa, kamu stres apa katanya. Nah ya udah, tapi udah kebau-bauan kayak parfum udah mendingan gitu. Parfum nggak kayak sabun, lotion udah udah mendingan bisa. gitu. Jadi 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 ketahuan ya kalau saya mandi nggak pernah pakai sabun gitu ya. Maklum Ada ya. jadi sabunnya tuh harus yang plat gitu. Di sini tuh ada Ya kalau kayak kebetulan ya. kalau di sini kayak sabun baby lah ya, nggak ada wanginya gitu, wanginya ya nggak ada wangi. Di Turki kebetulan ada kan sabun-sabun Turki kan ada yang istilahnya kayak olive oil aja itu olive oil kayak olive itu kan baunya nggak kayak Nggak nusuk mencolok. gitu. Iya.
ya. Jadi itu masih bisa ke ini, cuman kalau lotionnya tetap aja ada bau parfumnya, nggak bisa saya walaupun waktu itu udah beli nggak bisa dipakai aja istilahnya gitu. Oh alhamdulillah ya bisa gitu. Cuman kalau suami nggak mau, dia mah pengennya sabun-sabun yang malah sabun murah gitu biar dakinya katanya keluar semuanya katanya gitu. Akhir daki. Akhirnya mandinya selalu di sana, cuman ketika udah memasuki 6 bulan gitu ya, masa kehamilan itu trimester 2 gitu, 5 bulan lebih udah bisa mandi gitu di sini gitu. Bau-bauan tuh udah nggak terlalu menusuk ke dapur sekali 2 kali, tapi tetap suami yang selalu apa ngeiniin Rutin. makanan di kamar gitu. Jadi saya tuh jarang banget keluar tuh palingan kalau kontrol gitu. Nonton TV aja jarang gitu, nonton TV jarang, palingan di handphone gitu. Semuanya tuh dilakukan di kamar gitu, karena tahulah istilahnya kalau misalnya wanita hamil yang masih hormonnya kayak saya pasti ngerti gitu ya. Kecuali yang ada hormon kebo gitu, istilahnya segala dimakan gitu. Itu juga pasti ada halangannya juga, ada rintangannya juga. Nah, kebetulan saya hormonnya yang mabuk-mabuk itu gitu. Iya, Nah, iya. ketika usia trimester 2 waktu itu langsung ke Nigeria. Oh, berarti kemarin ke Nigeria itu masih trimester kedua ya? Kedua. Udah keren loh. Kendalanya apa di waktu perjalanan ke Nigeria? Ada kendala nggak? Nah, sebelum ke Nigeria itu kan harus kontrol dulu ya, kayak masih mabuk enggak. Nah, ketika masih mabuk nggak boleh terbang gitu. Dokter nggak ngasih izin gitu kan. Dan saya juga nggak bisa nutup-nutupin. Enggak dok, saya nggak mabuk, nggak mau dong. Nah, nanti takutnya ada apa-apa kan. Akhirnya nunggu dulu benar-benar sampai nggak mabok istilahnya kan. Karena kan di pesawat orang-orang pakai parfum lah, bau-bauan segala apapun gitu ya. Nah, waktu itu udah memasuki istilahnya 5 bulan lebih, memasuki 6 bulan, 6 bulan udah keluar, udah terlampaui istilahnya ya beberapa hari kemudian. Alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah di 6 bulan itu udah kayak udah biasa gitu, nggak apa namanya, nggak mabok sama sekali gitu. Alhamdulillah akhirnya ke Nigeria nggak ada kendala sih kalau ke Nigeria karena sebelumnya juga ke Nigeria harus membuat visa, harus terbang dulu ke Ankara kan. Di Ankara juga nggak ada masalah alhamdulillah gitu. Bahkan Ah, udah enak. udah enak. Alhamdulillah. Terus juga bukan pandangan ya, ada anjuran juga nggak dari dokter nanti terbang lagi misalkan atau balik lagi ke sini kalau bisa sebelum bulannya atau sebelum usia kandungan berapa bulan gitu. Ada kayak gitu nggak? Ditanya sama dokter kan mau berapa bulan kamu tinggal di Nigeria gitu kan. Ditanya ini dok palingan 2 bulan gitu 60 hari gitu Pak, itu paling lama 60 hari itu tuh dihitung gitu usia kandungan itu tuh sampai berapa minggu gitu kata dokter. Oke, cukup katanya. Nggak apa-apa asal jangan lebih dari 35 weeks katanya ngomongnya gitu. Berarti lebih dari 8 bulan kan? Nggak boleh katanya. Terus ditanya juga perjalanannya berapa jam. Itu Nah, juga iya, ditanya berapa jam perjalanan gitu kan. Kamu mau kemana kan kalau ke Indonesia 12 jam ya. Nah, itu kalau kondisi berarti saya nggak boleh. enggak ini Cang, berarti itu dihitung juga maksudnya itu perjalanan berapa jam itu kalau kita ada transit itu dihitung juga dong. Enggak, nah lebih baik yang transit. Kalau transit kan, kalau transit kan lo bisa jalan-jalan gitu kan, meregangkan Oke. kaki gitu kan. Kalau lagi pandemi gini jalan-jalan di pesawat juga Jadi kan, kembali lagi bermasalah guys. nantinya gitu kan ngapain gitu kan, harus di tempat duduk gitu kan istilahnya. Jadi ditanyain juga. Nah, kalau misalnya ke Nigeria Jadi ditanya, sebenarnya hmm?
Jadi sebenarnya lebih bagus itu kita ada gerak lah gitu ya, nggak yang cuman duduk aja. Yang nggak hamil aja kan harus gerak-gerak benar. gitu. Benar. Oke, jadi itu tadi. Nah, waktu ngabisin hari, maksudnya waktu liburan, hitungnya liburan atau mudik lah di Nigeria itu, selama di sana ada kendala? Liburan lah. Karena liburan kuliah gitu kan waktu itu tuh kan istilahnya buru-buru, kalau nggak ada lagi, males lagi gitu kan istilahnya. Kendala apa nih? Sebenarnya sempat galau antara ke Nigeria atau ke Indonesia. Bener banget itu. Kalau nggak jadi aja. Oke, enggak, maksudnya selama di sana, beberapa minggu di sana, ada kendala nggak sama kandungan? Nggak ada. Malahan setiap 7 hari sebelumnya, 7 hari kan karantina dulu ya. Karantina, terus pemeriksaan tes COVID negatif atau enggak, negatif gitu. Pakai baju ini lagi ya, pas itunya ngetesnya. Nah, sesudah itu langsung ciao, jalan-jalan ke semua wilayah, karena enggak, udah trimester kedua ini adalah trimester yang paling enak bagi ibu hamil, benar. Dan alhamdulillah makanan Nigeria, makanan Afrika itu hampir sama dengan makanan Indonesia. Ada cabenya juga istilahnya. Dan aku tuh nggak bisa kalau nggak makan pakai cabai. Jangan sampai kalian kena hoax juga ya. Nggak boleh makan cabai, ntar anaknya begini gitu kan. Saya sebenarnya nanya, baru dengar mitos itu. ada orang yang kayak gitu, beneran. Apa kabar gue yang doyan cabein kalau hamil? Makanya itu aja salak, kaget gue, katanya jangan makan salak ntar begini. Lah kata gue kan istilahnya. Jadi akhirnya nanya, kata dokter nggak apa-apa, cabai bagus asal memang nggak boleh kebanyakan katanya gitu ya. pasti. Ya. Boleh, alhamdulillah nggak ada kendala. Kalau di Nigeria gue seneng banget, suka, malahan pengennya tuh lahiran di sana tadinya gitu. Lahiran di sana maunya. Oke, terus kemarin ini bagi kalian yang menyaksikan, yang ngikutin dia di Instagram, kalian pasti tahu dia ada sempat posting yang beberapa hari setelah dari Nigeria itu ada infus itu kenapa awal mulanya itu udah masuk trimester ketiga ya? Udah masuk Ini sebenarnya besok masih kontrol apakah harus infus atau enggak ya. Nah, kembali, Nigeria itu cuacanya pas banget lagi musim panas. Musim panasnya itu derajatnya itu hampir sama lah kayak Indonesia, 35, 32 gitu ya. Cuman panasnya tuh gimana ya, menusuk banget gitu, gersang, ngerti nggak sih? Ya, oke. Kering banget gitu, gitu. Kering, walaupun ada pepohonan tetap aja kayak tuh panas gitu istilahnya ya. Tapi kalau kontrol di Nigeria 2 kali kontrol setiap bulan itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah pokoknya. Nah, ketika pas pulang ini sebenarnya aksiden di dalam pesawat nih guys. Ini sebenarnya kan disebutin lagi kalau wanita hamil di usia kandungan beberapa week nggak boleh masuk pesawat gitu ya, nggak boleh terbang gitu. Nah, saya alhamdulillah di Nigeria itu nggak ada, walaupun waktu itu katanya maskapai ini kalau misalnya kamu hamil harus punya dari dokter gitu ya. Ini sama sekali nggak ditanyain. Kalau di Nigeria, ngapain lu, gue beli tiket, lu mau bayar tiket gua gitu kan? Nggak ada yang berani. Orang Nigeria kayak gitu, mau hamil juga orang di-allowin aja gitu kan istilahnya. Aduh, ya kan. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa gitulah kita terbang. Nah, delay-nya itu bukan di luar, bukan masih di airport, enggak. Halo?
kayaknya bagus sekali. Sinyalnya bagus sekali. Oke, lagi lanjut. Nah, jadi ketika udah masuk Delay. pesawat terbang, delay karena aksiden gitulah, orang ribut di dalam pesawat dan nggak mau damai gitu kan ya. Jadi itu harus manggil polisi gitu. Sebenarnya gampang banget, cuman minta maaf aja ya. Tapi orangnya nggak mau minta maaf waktu itu. Akhirnya ya harus bongkar-bongkar bagasi, harus cari kabin karena nggak mau ngasih tahu kabin dia yang mana gitu kan. Jadi diperiksa satu-satu gitu. Iya. Jadi delaynya itu hampir 4 jam, bukan hampir, lebih dari 4 jam di dalam pesawat. Terus Gila lama, perjalanan 4 jam itu. lama banget, lama banget. Udah kayak gitu di atas, di udara 7 jam. Itu udah berapa? Udah 11 jam kan? Nah, belum lagi yang lain-lainnya kan, istilahnya dari keluar, pasti lebih. Nah, dari sana, dari aksiden sana itu seharian saya kan jadi minumnya kurang gitu. Yang tadi biasanya lebih dari 2 liter, 3 liter, lebih dari 3 liter saya minum tuh kurang makan gitu. Yang tadinya pasti bakalan nyampe pagi-pagi gitu kan, cuman tidur doang. Sebenarnya ketika saya hamil mau ke Nigeria ataupun ke Turki itu pasti ngambil pesawat malam gitu biar tidur gitu kan, biar enak gitu. Akhirnya nggak makan, nggak minum gitu. Nah, ketika masuk Turki besoknya 3 hari kemudian ada kontrol. Pas dikontrol, alhamdulillah bayi sehat semuanya. Iya guys, hilang sinyal. Nah, Pas kalau masuk Turki, gimana pas masuk Turki? pas masuk Turki 2 hari kemudian, hari ketiganya itu saya kontrol ke Oke. dokter, bikin appointment, dicek ukuran bayi normal gitu ya istilahnya. Terus apa namanya, semuanya baik, alhamdulillah aja lah untuk. Halo. Gampang. Oke, jadi tadi pas udah nyampe Turki dicek semua. Bagus, kondisi bayi semuanya bagus, ukuran, panjang, malah panjangnya kayak bapaknya, tinggi gitu istilahnya. Bagus, pokoknya semuanya bagus. Ketika dicek, halo? Iya. Kok Kenapa? kok mati sih? Nah, Enggak. terus tadi apa sih, hitam gitu. Nah, Oh, pas dicek air ketuban, diukur, itu kan diukur 1, 2, 3, ini, ternyata kurang gitu. kurang cairan ya. Cairannya. Terus akhirnya saya cerita ke dokter pas di pesawat. Terus hari kedua nyampe Turki itu saya sama suami tuh karena kecapeannya, jadi seharian tuh full tidur, nggak masuk makanan, tapi masuk vitamin masuk gitu. Cuman makan sedikit, udah minum vitamin langsung tidur lagi, seharian bener-bener tidur karena capek banget istilahnya. Makanan nggak terlalu masuk, minum apalagi nggak seliter-seliter acan lah istilahnya, nggak sampai seliter aja gitu ya. Nah, ternyata ngaruh sama kandungan saya gitu. Ini kurang nih katanya. Takutnya kalau misalnya air ketuban itu kurang, bisa lahir dini gitu. Oke, iya. Nah, Saya jadi mengatur ya. hari itu juga saya langsung infus. Ini udah banyak banget, 1, 2 di sini, 3 ini ada lagi. Karena setiap Udah hari banyak. Harus infus. Kemarin itu per hari jadi kena infus berapa liter? 20 liter. Banyak banget guys. Banyak banget, seriusan banyak banget. Itu aja rumah sakit aja kaget. Jadi sehari itu aku harus infus 3 kantong infusan. 3 kantong. Lumayan sih 3 kantong. 3 kantong infusan, harus diam di rumah sakit, biar nggak ganti-ganti tadinya ya. Terus akhirnya tangan itu sampai bengkak banget karena
nggak tahu ya gimana, nggak tahu apalah, pokoknya sampai saya tuh sampai di sini tuh biru banget, nggak bisa digerakin, nggak bisa. Akhirnya kita tuh berapa hari kemudian, 4 atau ke 7 hari ya istilahnya. 3 hari. Nah, 3 hari setelah infus tuh harus kontrol dulu ke sama dokter. Nah, ternyata masih kurang guys gitu. Tetap harus infus lagi. Jadi next kemudian masih harus di rumah sakit gitu. Jadi setelah infus lagi 3 hari, ternyata masih kurang. Kurang. Mau tinggal di rumah sakit, capek Oke, istilahnya. ya. Ah. Akhirnya bolak-balik, sesudah 1 minggu itu bolak-balik. Nah, kemarin alhamdulillah pas dicek dokternya sampai ngomong gini, sebenarnya ini kalau udah mau lahiran sekarang katanya kondisi bayi itu udah sempurna, ngomongnya gitu. Oh, Nah, terus cuman saya kan nggak mau dok gitu ya, istilahnya udah bisa nafas di luar gitu ya, nggak terlalu pakai alat-alat katanya. Cuman saya nggak mau dong gitu ya ya, istilahnya. Nggak mau, ya udah kalau nggak mau kamu harus minum sehari itu 3 liter, lebih dari 3 liter. Bayangin saya tuh sehari minum segini loh, 5 liter. 5 liter, dan setiap hari itu, setiap malam itu nggak bisa tidur karena pasti bolak-balik kamar mandi. nah, Aha, itu dia. pengorbanannya seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya saya mengeluh ya sekali lagi gini, yang tadinya saya cengeng gitu mau ngeluh, tapi banyak wanita yang pengen hamil gitu. Kayaknya tuh Betul. lu ngeluh tuh harusnya lu tuh beruntung loh. Banyak orang yang pengen gitu. Ini tuh cuman disuruh minum doang kayak gini, masa lu nggak mampu gitu kan tadinya. Akhirnya karena pikiran itu lagi, gue semangat lagi gitu kan. Diri. Penting emang itu harus begitu, benar. Jadi motivasi diri lagi gitu. Nah, besok saya kontrol lagi gimana nih perkembangannya. Kalau misalnya masih kurang, diinfus Ah, ah. lagi. Jadi besok ini kayak penentuan gitu. Iya, Kalau besok dokter bilang nggak perlu infus lagi, berarti udah nunggu sampai lahiran gitu ya? Sampai iya. Sampai lahiran, dan tiap minggu tetap harus kontrol karena kita apa sih, periksa USG untuk posisi janin. sekarang posisi janinnya udah di bawah. Udah di bawah, udah ngetuk-ngetuk keluar. Babynya udah nggak sabar mau keluar melihat dunia yang fana ini, guys. Harus sabar dulu ya, sayangku. Harus sabar dulu ya. Ya, belum waktunya. Ya ampun, perjuangan emak-emak tuh guys ya kan. Belum lagi yang harus hamil, ngerasain hamil, proses kehamilan, program proses kehamilan di nggak di kampung halaman sendiri, di negara orang. Aduh, luar biasa lah itu loh. Benar-benar. Nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Gak ada yang dimintain tolong. Ini benar-benar harus salut loh sama dia. Maksudnya bisa mandiri gitu. Dia cuma nama suaminya di sana, berusaha untuk handle semuanya. Ya alhamdulillah ya, suami siaga, si Akang ya kan. Alhamdulillah. Karena gue sempat lihat dia masak segala kan. Tuh, dia mau masak loh. Itu makanya, aduh. Beneran selama kehamilan ini, palingan selama kehamilan ini ya, dari trimester pertama sampai trimester ketiga, selama di Turki, saya paling masak buat dia 2 sampai 3 kali kayaknya. Tuh, kan bisa dibayangkan guys, alhamdulillah ada suami siaga. Jadi kalian sebenarnya itu, kalian pasti bisa keluar dari zona nyaman. Kalau kalian mau merantau, merantaulah dengan orang yang tepat, nggak usah takut-takut, terus berusaha, usaha terus. Ini dia tuh usahanya lumayan loh guys, aku tahu ya perjalanannya dia untuk program itu usahanya sempat yang naik turun, nggak maksudnya yang nggak dipungkiri, benar kan, secara psikologis sempat semangat tuh naik turun, sempat ngerasain putus asa, bukan putus asa ya, sempat rasa pengen nyerah, tapi ya udah, pasti ada sesuatu yang bisa bikin
apa sih, ngebangkitin lagi gitu, ayo lagi gitu kan. Ibaratnya kepercayaannya tuh ya cuma satu, masih muda gitu kan, yang lainnya juga di usia yang mungkin lebih dari dia pun masih bisa hamil gitu, kenapa enggak kalau Allah berkehendak ya kan? Yang penting Benar. itu. Nah, terus jadi karena kendalanya sejauh ini adalah perihal mabok-mabokan itu, guys. Benar. Mabok Terus sama sensitif apalagi sama suami, ya Allah sensitif. Tapi sih itu kan di maklum ya. awal-awal. Itu kan di awal-awal. Kesini-sini kan udah enggak. Emosional. Pengaruh hormon ibu hamil sih rata-rata gitu. Lebih emosional gitu ya kan. Orang dia juga sempat apa ya, berdebat ya sama gue, guys, ya kan. Itu ya kehamilan atau ya Ribut sama dia juga guys, gara-gara kehamilan guys, ya ampun. Tapi ya tetep ya kalau misalnya ini untungnya mengerti satu sama lain. emang kata gue benar-benar ibu hamil ya kan. Cuman ya udahlah guys, ya itu namanya pertemanan ya kan, pasti ada nggak cocoknya, cuman ya gimana kita menyikapinya gitu kan. Nah, nih yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ini kan udah sebentar lagi mau melahirkan. Udah ada planning belum? Ini mau dilahirkan, maksudnya proses persalinannya akan seperti apa? Udah di Mau ngasih tahu juga sebelumnya, yang paling berat itu trimester awal dengan trimester 3 ya. Kalau trimester awal itu mabok-mabok, trimester ketiga nanti ketika kalian makan, belum makanan habis sudah engap, nanti lapar lagi gitu. Terus nggak bisa tidur sama sekali nanti malam tuh. Karena ketika mau tidur, dede bayi udah bergejolak gitu, kayak nari gitu, jadi susah gitulah istilahnya ya. mulai Susah nggak ngambil nyaman posisi. ya, mulai nggak nyaman ya di ya. Dikasih nyaman. Tapi kalian harus kuat, ingat guys, harus kuat ya istilahnya. Nah, terus untuk ini apa rencana melahirkannya, ini kan dilihat posisinya kepalanya udah di bawah. Nah, nggak sungsang, terus nggak minggir gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya posisi kepala di bawah, insya Allah udah ngobrol sama dokter. Itu tuh insya Allah jadi gini, kamu kalau bisa nanti bayi udah usia, halo? Sinyalnya benar-benar terlulah. Sinyalnya. Padahal ini yang terakhir ya, sinyalnya. Oke, Jadi gimana? nih dokter udah ngomong kayak gini, tapi sebenarnya dokter nggak ngomong sesar atau normal ya. Cuman kalau ditangkap dari obrolan dokter ngomong gini, nanti kamu katanya kalau misalnya bayi udah 6 bulan, nanti kamu harus program lagi hamil. Maksudnya kalau babynya udah melahirkan 6 bulan, usia 6 bulan? Iya, ini baby brojol, nanti usia babynya udah 6 bulan, kamu harus program lagi. Lu tahu gak kalau di Indonesia itu nanti kasihannya bayinya masih kecil. Iya, benar guys. Bahkan itu dianjurkan untuk ada jeda dulu gitu ya kan. Ada beberapa tuh yang gue tahu malah disuruh jeda dulu gitu biar tetap apa ya, fokus ke babynya yang awal gitu, yang pertama gitu ya. Nah, kalau gue malah disuruh program lagi. Berarti kalau misalnya sesar itu kan butuh waktu ya. Ya, 1-2 tahun, nggak boleh hamil dulu. Nah, dari cerita itu aja berarti alhamdulillah insya Allah gitu. Sebenarnya gini, melahirkan mau sesar, mau normal itu sama aja. Yang penting ibu dan bayi selamat dan sehat. Tapi insya Allah kalau dengar cerita itu, saya bakalan melahirkan normal gitu. Karena posisinya tuh udah di bawah, terus kondisi-kondisi lainnya kayak apa sih plasenta nggak ngehalangin gitu, insya Allah bakalan normal gitu. Jadi amin. Semoga. kalau pagi-pagi melahirkan, insya Allah sorenya bisa pulang, kata dokter gitu. Wow ya luar biasa.
Iya, kalau sesar kan nggak tahu deh Nggak kalau bisa. apa enggak. Pasti gitu. Kalau Kayaknya. sesar tetap tinggal di rumah sakit beberapa hari mungkin gitu. Wow, ya semoga aja guys lancar-lancar sampai lahiran. Amin ya Allah, amin. Sesuai yang diinginkan, babynya pinter, mau keluar dengan baik tanpa ngerepotin mominya, ya kan? Amin, Sehat-sehat dan mominya. amin, amin. Al juga biar langsung program kedua guys, ya ampun. Dia nanti udah 3, gua belum guys. Enggak, tapi tetap aja gimana nanti karena Ya, program harus tetap ada yang dikorbankan ya. Tetap ya. aja nanti gimana nanti obrolin lagi, diskusi lagi guys. Terima kasih sudah mendengar guys. So guys, jadi buat kalian, sebenarnya seneng banget loh kalian tuh kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ke aku gitu kan. Nanti aku bikin obrolan sama dia begini gitu. Tapi kadang kalian nggak mau bertanya gitu kan, bingung jadinya. Kenapa sih gitu, daripada di Instagram atau mending begini aku yang bertanya langsung gitu ya kan. Oke, jadi segitu dulu bincang-bincang tentang kehamilan Kel Rahayu selama di Turki. Perjalanannya seperti apa, dan semoga bisa memberi inspirasi buat kalian yang lagi program, entah program diet, entah program kehamilan. Semoga menginspirasi kalian untuk terus berusaha, tetap percaya. Kalau udah waktunya, udah rezekinya pasti dikasih gitu ya kan. Terus juga jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Beri support terus supaya aku terus bisa kembangin channel ini. Follow Instagram kita berdua, asik. Dan segitu dulu, mungkin dia tadi habis nyuntik soalnya guys. Jadi sebenarnya harusnya dia istirahat demi percakapan ini guys, ya kan. Luar biasa loh ibu hamil ini loh. Terima kasih Kel Rahayu, asik. Terima kasih Cong, sehat-sehat pokoknya. Sama-sama. Apalagi pandemik, pokoknya semua semoga lancar sampai lahiran. Babynya pokoknya insya Allah pinter, babynya pinter, nggak ngerepotin mominya pas lahiran, insya Allah ya. Itu aja, dan salam buat si Akang yang dari tadi udah ngerecokin. Kita ngobrol lagi nanti dengan perbincangan yang lebih menarik. Oke, dadah Cong. Sampai jumpa.